Seorang wanita tomboy mencintai seorang wanita bernama Hilda. Nampaknya dirinya sudah berusaha keras dengan memberikan materi, perhatian, dan juga bersahabat lama. Namun ternyata sang sahabat Hilda lebih memilih seorang lelaki yang dipacarinya bernama Piki, dikenalkan oleh wanita tomboy ini. Kisah nyata kejadian kali ini terjadi di Jakarta Selatan. Seorang wanita bernama Hilda Nurlangi berusia 28 tahun tinggal di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Usai cerai dengan sang suami saat dirinya berbadan dua, nikah sebentar dirinya kini tinggal bersama keluarganya. Dikenal sebagai wanita baik, ramah, punya banyak teman, bahkan Hilda pun pekerja keras. Hilda sendiri disukai para teman-temannya karena dinilai low profile. Hilda punya sahabat dekat bernama Lely Mawali, seorang wanita dengan dandanan lelaki, punya beberapa usaha. Bahkan keuangannya Lely pun dibilang mapan. Sehari-hari Lely pun kerap memberikan uang kepada Hilda untuk biaya kehidupan Hilda dengan sang anak. Kedekatan Hilda dengan Lely pun diketahui keluarga. Bahkan mereka menganggap kalau Lely adalah sahabat dari Hilda 9 tahun belakangan. Hilda yang menganggap Lely sahabat baik, namun berbeda dengan Lely yang menganggap Hilda sebagai pacar les biolanya. Tak sengaja Lely pun sempat mengenalkan salah satu teman lelakinya bernama Vicky Girlana, teman Lely ke Hilda. Vicky sendiri punya pekerjaan sebagai seorang koki di salah satu restoran di Jakarta. Vicky sendiri dengan Lely adalah teman sekolah dulu. Setelah dikenalkan, ternyata di belakang Lely antara Hilda dengan Vicky berpacaran. Mereka pun ada hubungan karena merasa cocok satu sama lain. Belakang Lely yang tahu kesal dan marah, Lely menganggap Vicky merebut pacarnya. Lely pun menganggap Hilda pacar perempuannya, sementara Hilda menganggap sahabatnya. Sudah kesal ke Vicky masalah percintaan, Lely pun makin kesal saat dirinya meminjamkan motor kepada Vicky, namun motor Lely pun rusak. Bahkan tak hanya rusak, motor Lely tak ada STNK-nya, ditilang pihak yang berwajib, namun tak ditebus Vicky. Menurut Lely sendiri, Vicky padahal tahu kalau Lely memang dengan Hilda berpacaran, namun seolah tak peduli. Vicky bahkan menjalin cinta dengan Hilda yang disebutnya cantik. Lely yang makin kesal ke Vicky tak bisa menahan lagi. Lely pun bercerita kepada salah satu temannya hingga akhirnya berencana untuk menghabisi Vicky. Temannya ini pun mengenalkan Lely kepada dua orang yang bisa membantu menghabisi Vicky. Akhirnya Lely bertemu kedua orang tersebut, ketiganya pun beberapa kali melakukan percobaan namun ternyata gagal menghabisi Vicky. Hingga akhirnya ketiganya ngobrol lagi dan berencana matang untuk menghabisi Vicky saat Vicky pulang dari rumah Hilda. Tepatnya di tanggal 9 Februari 2022 saat Vicky ke rumah Hilda ngapel usai pulang kerja. Saat itu ternyata Vicky menginap di rumah Hilda hingga subuh pulang. Pulang dari rumah Hilda, Vicky pun menggunakan motornya dan dihadang dua orang yang disuruh oleh Lely. Jalan Vicky pun dihalangi kedua orang tersebut di TPU Kober, tempat sepi yang terlewati Vicky dekat rumah Hilda. Kedua orang itu langsung menghadang Vicky, menikam Vicky beberapa kali, bahkan melakukan penganiayaan terhadap Vicky. Kedua orang suruhan Lely pun melakukan aksinya, sementara Lely bersembunyi di dekat sana di dalam mobilnya. Saat itu Vicky pun langsung terjatuh mengeluarkan banyak cairan merah dan tak bernyawa. Tak lama sebelum kabur, kedua pelaku pun akhirnya mengambil motor Vicky. Keesokan harinya di jam 5 pagi usai subuh, seorang warga yang ternyata adalah saudara Hilda mau ke pasar menemukan seorang jasad lelaki yang tak bernyawa di TPU Kober. Langsung pulang dan mengabari Hilda, tak lama Hilda dan keluarganya ke TKP. Histeris melihat sang pacar sudah tak bernyawa, Hilda dan keluarganya pun langsung lapor polisi. Tak lama pihak kepolisian datang menyelidiki kasus ini, mengevakuasi membawa jasad ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Hasil otopsi Vicky sendiri mendapatkan banyak tikaman hingga akhirnya tak bernyawa. Setelah dilakukan otopsi, jasad Vicky dikembalikan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman. Pihak dari kepolisian pun interogasi para saksi dan tetangga-tetangga Hilda. Bahkan pihak kepolisian mencari CCTV terdekat di lokasi tersebut. Hingga dengan kerja keras pihak yang berwajib, tak lama pelaku pun diamankan. Dua orang suruhan Lely dan juga Lely adalah dalangnya. Ketiganya mengakui mereka pelakunya. Lely mengaku motifnya sakit hati kepada Vicky yang berpacaran dengan Hilda yang disebutkan adalah pacar dari Lely. Lely sendiri merasa sudah banyak berkorban cinta materi kepada Hilda, namun dilupakan begitu saja pasca Vicky datang di kehidupan Hilda. Lely sendiri dikenal sebagai wanita yang tomboy, sombong dan juga arogan setiap datang ke rumah Hilda. Keluarga Hilda tak menyangka dan tak tahu kalau Lely adalah sahabat Hilda yang menyukai Hilda. Hilda pun kesal dan marah, tak menyangka perbuatan Lely terlalu jauh kepada sang pacar. Ketiga pelaku diamankan dan menjalani persidangan hingga akhirnya ketiganya divonis pasal berlapis terancam hukuman 20 tahun penjara.
Hilda yang selalu dimanjakan Lely dengan bergelimang uang tak menyangka Lely ada hati kepada dirinya. Padahal Hilda mengaku dirinya dengan Vicky sudah serius dan curhat kepada Lely. Tak pernah menyembunyikan hubungannya dengan Vicky, Hilda pun selalu curhat kepada Lely. Namun di persidangan Lely mengungkapkan kepada Pak Hakim kalau Hilda nampaknya menyangkal. Dirinya menyebutkan tak ada hubungan, namun ternyata beberapa kali ada kedekatan mesra antara Hilda dengan Lely yang tak disadari Hilda. Tak hanya menerima cinta dari Lely, Hilda pun bahkan menerima uang materi dari Lely yang disebutkan mapan di lingkungannya dan punya beberapa usaha. Banyak juga para tetangga yang menyebutkan tak mungkin Hilda tak tahu perasaan Lely, atau memang Hilda menjalin dua cinta antara Lely dengan Vicky hingga akhirnya Hilda ingin normal dan memilih Vicky. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.